Kita mungkin dalam sesi pertama ini kita akan perdalam lebih lanjut, belajar banyak terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono. Karena kehadiran beliau menjadi kehormatan sekaligus kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk memahami bagaimana koperasi dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, sekali lagi mari kita sambut dengan hangat serta antusias Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Pakai mic yang itu kali. Pakai ini lebih kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. UNER, 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 Universitas Airlangga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Amin Alamsyah, Profesor Dwi Setiawan dan seluruh Sivitas Akademika, pengajar Universitas Airlangga, Bapak Dr. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, tepuk tangan buat Bapak Wali Kota. Teman-teman dari Mbak Eli Hussein dari Garuda TV, dari Antara, dari Indozone, dan dari teman-teman media yang lainnya, perwakilan BUMN yang hadir siang hari ini. Hari ini kita berkumpul, saya merasa dapat kehormatan bisa hadir dalam acara yang luar biasa, acara Indonesia Punya Kamu 2025 di kampus yang paling hebat di Jawa Timur, Universitas Airlangga. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin langsung saja bahwa mungkin adik-adik mahasiswa ada yang sudah tahu koperasi atau belum? Sudah tahu koperasi atau belum? Yang sudah tahu koperasi tunjuk tangan. Wah, berarti masih banyak yang belum tahu tentang koperasi. Jadi ini kesempatan yang baik, saya diundang untuk bisa menyampaikan tentang koperasi. Koperasi itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang negara, adalah konstitusi kita. Dan oleh para pendiri bangsa yang pada saat itu merumuskan tentang pasal 33, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mereka menjelaskan tentang kenapa harus koperasi. Karena koperasi adalah badan usaha yang cocok dan relevan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita itu adalah karakternya kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, koperasi menjadi pilihan bagaimana pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya itu terwakili oleh yang namanya badan usaha koperasi. Kemudian koperasi
dalam sejarahnya tahun 98, ini penting adik-adik mahasiswa, ini tepuk tangan buat mahasiswa UNER ini. Tahun 98, buat yang belum lahir, pemerintah Indonesia pernah dipaksa menandatangani letter of intent, yaitu butir-butir yang dipaksakan oleh International Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah Indonesia, dan di sanalah kemudian negara dipaksa untuk meninggalkan sedikit demi sedikit praktek dan sistem ekonomi di Indonesia. Akhirnya hampir kurang lebih 30 tahun belakangan ini, sistem dan praktek ekonomi di Indonesia itu negaranya makin minim perannya, tergantikan oleh aktor-aktor yang bukan negara. Yang dimaksud aktor-aktor bukan negara, akhirnya banyak sekali praktek dan sistem ekonomi di masyarakat tergantikan oleh yang namanya tengkulak-tengkulak. Tahu nggak tengkulak-tengkulak adik-adik? Ada rentenir, ada pinjol, ada aktor-aktor negara yang ngatur semuanya. Dan akhirnya makin lama makin membuat koperasi tersisih dan mekanisme dan pasar yang ada di masyarakat kita tergantikan oleh mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas inilah yang kemudian menyebabkan pasar itu ada stratifikasi sosialnya. Ada pelaku pasar besar, pelaku pasar menengah, pelaku pasar kecil. Yang kalau negara tidak ngatur, kemudian pelaku pasar yang besar itu relatif pasti cenderung untuk meminggirkan pelaku-pelaku pasar yang ukurannya lebih kecil. Disitulah koperasi mulai tersisih, pelaku-pelaku pasar yang lebih kecil itu mulai tersisih, tergantikan oleh pelaku pasar yang besar, yang kemudian dalam kurun beberapa dekade, berapa puluh tahun belakangan ini, pelaku pasar ini menjelma menjadi konglomerasi, menjadi oligarki, menjadi serakah nomics. Inilah, di titik inilah kemudian ketika Bapak Prabowo Subianto menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, beliau membuat yang namanya Astacita sebagai program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Di dalam Astacita itu ada beberapa butir, tetapi yang terpenting adalah bahwa ada Astacita yang nomor 6, pembangunan ekonomi dimulai dari desa dan dari bawah. Koperasi diharapkan menjadi motor dan memiliki andil kembali untuk ngejar ketinggalan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Bung Hatta, proklamator kita, itu menjelaskan bahwa perekonomian nasional harus berlandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah jalan yang paling tepat, sebab di dalamnya hidup semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, kita 30 tahun belakangan ini seperti disorientasi, seperti kehilangan arah, kehilangan jati diri kita, karena yang berkembang marak adalah munculnya korporasi-korporasi. Saya tidak menyatakan korporasi tidak boleh, boleh, tetapi yang muncul kemudian yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden soal serakah nomics, nilai-nilai yang berkembang individualistik, kemudian kompetisi yang tidak sehat, kemudian saling memakan antara yang kuat dengan yang lemah. Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya tidak mencerminkan keinginan dari para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, koperasi sekarang, saya ingin sampaikan datanya adalah koperasi jauh dibanding BUMN dan swasta.
Jumlah koperasi di Indonesia ada 131.617 koperasi. Kemudian jumlah anggotanya baru 29.819.216 orang. Jumlah modalnya itu 105 triliun. Yang milik sendiri dan yang dari luar 161 triliun. Total aset koperasi 293 triliun. Jika dibandingkan dengan BUMN, BUMN asetnya ribuan triliun. Badan usaha swasta, 20 badan usaha konglomerasi bisa puluhan ribu triliun. Jadi betapa timpangnya aset koperasi jika dibandingkan dengan BUMN, apalagi dengan swasta. Disinilah sebenarnya ketimpangan itu terjadi. Dan kami di Kementerian Koperasi diberikan amanat oleh Presiden untuk secara cepat kejar ketinggalan koperasi dari BUMN dan swasta. Koperasi harus sama, maju dan sejajar dengan BUMN dan swasta. Kemudian dari kinerja usaha, volume usaha kegiatan koperasi hanya 214 triliunan. Dan kemudian ada sisa hasil usaha yang dibagikan itu 8 triliun. Ini data koperasi sekarang. Ini artinya kita melihat fakta bahwa koperasi yang seharusnya diamanatkan oleh para pendiri bangsa, oleh proklamator, oleh Bung Hatta, itu menjadi seperti ini. Dan oleh karena itu menjadi tugas kami dan tugas kita semua, bagaimana sekarang koperasi bisa punya andil kembali di pembangunan. Kemudian Presiden di bulan Maret 2025 punya rencana besar membentuk koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia yang jumlahnya 80.000. Di dalam keinginan dan rencana Presiden Bapak Prabowo Subianto, beliau ingin supaya koperasi desa kelurahan merah putih ini terbentuk di bulan Maret, Juli terbentuk badan hukumnya. Sekarang kami sedang melaksanakan tahap operasionalisasinya. Insya Allah tahun depan koperasi desa kelurahan merah putih bisa mulai terbangun fisiknya dan siap beroperasi, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kenapa koperasi dan kenapa desa? Jelas kalau koperasi dibangun 80.000 dalam waktu yang cepat akan kejar ketinggalan dari BUMN dan swasta. Tapi desa dibangun di desa-desa, jumlah desa di Indonesia ada 75.000 desa. Ditambah sisanya adalah kelurahan. Dan per hari ini kami sudah berhasil membentuk 82.000 sekian koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Desa adalah daerah yang paling miskin. Adik-adik semuanya yang sebagian pasti berasal dari desa-desa di Jawa Timur atau bahkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Desa adalah tempat kemiskinan. Desa adalah tempat keterbelakangan. Saya, Pak Rektor, Pak Wali Kota, dalam kesempatan berkeliling membentuk badan hukum 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih, saya mendapatkan banyak hal yang saya kaget. Masih ada ribuan desa tidak ada listriknya. Masih ada belasan ribu desa yang tidak terkoneksi internetnya. Di desa marak praktek rentenir, di desa marak praktek tengkulak, di desa minim obat dan fasilitas kesehatan, di desa mereka mendapatkan harga lebih mahal dibandingkan dari masyarakat yang di kota. Pupuk susah didapat, kalaupun didapat harganya mahal dan tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlahnya. Desa jadi bagian
dari keluarga bangsa Indonesia yang ketinggalan. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera agar masyarakat desa harus dibantu, dibuatkan badan usahanya. Orang desa, masyarakat desa tidak boleh lagi hanya menjadi objek dari perekonomian. Mereka harus jadi subjek perekonomian. Mereka tidak boleh lagi hanya menerima manfaat atau penerima manfaat, meskipun masih harus menjadi penerima manfaat, tapi mereka harus diajarkan untuk menjadi subjek dari ekonomi. Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi nasabah yang nabung uangnya ke bank BUMN, bank himbara, tapi mereka juga harus diberikan akses permodalan. Oleh karena itu diharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjawab masalah-masalah itu semua. Kita bisa menyelesaikan masalah desa yang ada, sekaligus juga bisa mengembangkan badan usaha koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Kemudian ini ada dasar hukumnya. Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Keluar keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian terakhir kemarin Presiden mengeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik, gudang-gudang, gerai-gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Adik-adik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa, bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan berfungsi, yang pertama fungsinya adalah yang pertama menjual dan kemudian menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari dari masyarakat desa. Fungsi yang kedua adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi off-taker, menampung hasil seluruh produk masyarakat desa. Apakah tanaman pangan, apakah hortikultura, buah-buahan dan sayuran, apakah hasil peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, kuliner, wisata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Koperasi Desa adalah menjadi instrumen terbawah untuk bisa membantu mengefektifkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, apakah Bansos, BLT, PKH, Penerima Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan lain sebagainya. Nah, rantai pasok inilah kemudian nanti yang akan kita harapkan terjadi dengan berdirinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kalau dulu ada masyarakat desa hasilnya gabah kering panen petani, dijemur, di lantai, dipatok-patok ayam, dilindes-lindes motor, gabahnya mudah berwarna kuning dan kemudian nggak laku. Atau kalaupun laku, kualitasnya itu di bawah standar yang diinginkan oleh Bulog. Koperasi Desa nanti diharapkan akan nampung gabah kering panen petani, kemudian melengkapinya dengan alat dryer, sehingga kadar air gabah kering panen petani itu bisa naik. Kemudian rendemen dan menir dan segala macam, pokoknya kualitasnya akan naik. Hasil produk masyarakat desa jika itu buah-buahan dan sayur-sayuran akan ditampung oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan kemudian dilengkapi dengan alat pengatur suhu. Bahasa kerennya control atmosphere storage. Supaya apa? Supaya buah-buahan yang kualitasnya bagus yang ditanam oleh masyarakat desa, sayur-sayuran yang ditanam yang kualitasnya bagus oleh masyarakat desa itu bisa terjaga kualitasnya. Di peternakan, perikanan nanti akan dilengkapi dengan cold storage. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, nelayan
di desa-desa nelayan dan pesisir. Nelayan mau nangkep ikan butuhnya dua, solar dan es batu. Di desa-desa nelayan tidak atau kurang solarnya, nggak ada es batunya. Gimana nelayan mau nangkep ikan kalau solarnya nggak ada, kemudian es batunya nggak ada. Nah, dengan koperasi desa yang berbasis nelayan dan pesisir nanti, mereka akan dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar solar dan juga pendirian pabrik-pabrik es batu. Ada juga yang kerajinan kuliner, kalau sekarang mereka tidak tertampung atau kurang kualitasnya, sekarang bisa dipasarkan oleh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Jadi kira-kira skemanya seperti itu. Dan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada di sini kelihatan. Yang pertama kegiatannya adalah gerai sembako. Gerai sembako itu nanti akan dikelola layaknya retail modern. Yang kedua, apotik desa dan klinik desa. Di desa karena tidak ada obat dan tidak ada fasilitas kesehatan, banyak masyarakat desa yang tidak terlayani oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada kantor koperasinya pasti, kemudian ada kegiatan pembiayaan, simpan pinjam atau perkreditan. Kemudian ada pergudangan yang akan dilengkapi tadi dengan alat-alat yang akan bisa menjadikan hasil produk masyarakat desa meningkat nilai tambahnya. Kemudian juga tadi seperti yang sampaikan oleh Bapak Presiden, setiap koperasi desa kelurahan akan dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan operasional untuk memperlancar arus barang dari desa keluar maupun dari luar menuju ke desa. Kemudian juga ada potensi-potensi yang lainnya yang saya sampaikan tadi, ada kuliner, ada kerajinan, ada wisata, hasil ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Kemudian nah ini ada data koperasi desa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekarang. Yang sudah berbadan hukum ada 82.797, kemudian warga masyarakat desa yang pelan-pelan mulai bergabung dengan anggota koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.300.516. Kemudian kami membangun sistem informasi manajemen koperasi desa, pelan-pelan terkonsolidasi, akun mereka masuk ke Simkopdes ada 76.877, kemudian warga desa yang menjadi pengurus dan pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah 691 ribuan. Kemudian ini data masih terus berlangsung. Kami sekarang seperti yang tadi saya sampaikan sudah sekarang lagi bangun fisik gudang-gudang, gerai-gerai dan sarana pendukung dan kelengkapan yang lain-lainnya. Nah, ini ada contoh dari waktu Pak Prabowo meresmikan launching bulan Juli kemarin, ada 100 mock-up yang kita bangun yang jadi percontohan dari kita sudah berjalan, bisa dilihat. Dan ini ada contohnya di Tuban, di Pucangan. Contoh, ini ada contohnya nih. Dihasilkan dari beras lokal, jadi mereknya juga banyak. Koperasi Desa Merah Putih ini produksi yang dari sini diserap, petaninya untuk, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
Ini contoh aja, contoh tadi, biar tahu gambaran visualisasinya. Nah, kemudian ini, oh ini masih berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Fasilitasnya banyak, ada kesehatan, ada tabungan, gitu. Siapa tahu nanti membutuhkan kan biar cepat. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita, sekali lagi kita sampaikan terima kasih ke Bapak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat metuk, hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. wah, sebentar. Nah, ini yang setelah ini saya ingin nyampaikan, mengingat banyaknya teman-teman mahasiswa yang di sini, di ruangan ini, pada kesempatan ini saya ingin berpesan bahwa masa depan koperasi akan sangat ditentukan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa sekarang. Karena koperasi itu adalah amanat konstitusi kita. Apa yang kami lakukan sekarang hanyalah membuka dan meneruskan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ke depan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa akan punya peran yang sangat menentukan bagaimana nasib koperasi di masa depan. Kita sekarang sudah mendapatkan arah dari Bapak Presiden yang mengingatkan kita pentingnya kembali kepada koperasi, kembali menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, dan kita akan hanya ikut apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden supaya kita kembali kepada jati diri kita, kembali kepada akar budaya kita yang gotong royong, yang itu tidak lain adalah koperasi. Dan oleh karena itu ingin saya nyampaikan kondisi desa dikaitkan dengan anak muda. Pak Rektor, Pak Wali Kota, Bapak Ibu semuanya, di desa-desa itu sekarang yang anak muda itu hanya turun terus angkanya. 45% di desa diisi oleh anak-anak muda. Banyak anak-anak muda di desa-desa yang kemudian urbanisasi dalam jumlah yang sangat besar karena desa tidak ada lapangan pekerjaan. Di kota besar mereka sebagian bekerja di sektor formal yang beruntung bisa mendapatkan tempat pekerjaan di kantor-kantor, di pabrik dan lain sebagainya. Tetapi yang kurang beruntung di antara mereka, mereka menjadi pekerja sektor informal, mereka bekerja seadanya, bahkan banyak di antara mereka yang tidak tertampung di dalam lapangan pekerjaan. Jumlah 45% ini, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau belajar dari negara Jepang, kalau ini tidak diantisipasi dari sekarang, akan terus berkurang jumlah anak muda yang ada di desa. Jepang sekarang, desa-desa di Jepang isinya adalah orang tua semua. Dan itu akan sulit lagi kita akan mengatasi masalah itu. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, apa yang disampaikan oleh Presiden dalam bentuk membangun koperasi dan desa, ini adalah jawaban yang harus dilakukan oleh bangsa kita, oleh pemerintah kita, oleh kita semua. Desa harus dibukakan penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian kami di Kementerian Koperasi, di luar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, masih ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang
dilakukan, tetapi ini pemahaman mendasar yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Perbedaan koperasi dan PT. Koperasi tujuannya adalah tetap sama-sama ingin mendapatkan keuntungan, karena koperasi adalah entitas usaha, entitas bisnis, tetap harus dapat keuntungan. Tetapi keuntungannya kalau korporasi atau PT itu keuntungan yang terbesarnya dimiliki oleh pemilik modal. Tetapi kalau koperasi itu keuntungannya diperuntukkan bagi anggota koperasi. Kemudian keanggotaannya semua terbuka, tetapi kalau PT memang hanya pemegang saham, sisanya adalah para pekerja. Kemudian kewenangan tertingginya pengambilan keputusan kalau di koperasi melalui rapat anggota, one man one vote. Di dalam perseroan terbatas itu keputusan tergantung kepada para pemegang saham. Kemudian kalau pengawasan dilakukan sama-sama oleh pengawas di koperasi, satu lagi oleh komisaris. Pemiliknya koperasi ini adalah anggota. Pemilik dari perseroan terbatas adalah pemilik saham. Pengguna dari ini adalah masyarakat umum sama PT dan koperasi, tapi khusus mahasiswa saya ingin menyampaikan banyak sekali koperasi-koperasi yang atas dasar prinsip ini berkembang luar biasa di berbagai negara di dunia sana. FC Barcelona, klub sepak bola. Tahu FC Barcelona? Tahu yang di atas tahu FC Barcelona? FC Barcelona itu koperasi. Itu Barcelona koperasi. Ada Rabobank di Belanda, itu koperasi. Ada Fonterra, perusahaan peternakan terbesar. Frisian Flag, itu koperasi. Banyak koperasi-koperasi di luar negeri itu berkembang, sama berkembangnya dengan korporasi. Di Indonesia dulu, Pak Rektor, kita punya industri-industri tekstil, gabungan koperasi batik Indonesia. Tapi sekarang pelan-pelan mereka berkurang, punya pabrik garment. Bahkan koperasi punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia, yang sekarang alhamdulillah sudah dikuasai oleh Korea Selatan, namanya Kokmin Korea. Inilah tugas kita sekarang, bagaimana koperasi membuktikan kita punya koperasi lagi, kita punya industri-industri lagi, punya masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap koperasi tidak bisa. Kemudian kami membuat ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada hadirin adik-adik mahasiswa tentang proyeksi ekonomi koperasi ke depan. Bayangkan adik-adik, Bapak Ibu semuanya, ada gerai sembako di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dikelola secara retail modern. Seperti retail modern yang sekarang masuk ke daerah-daerah itu. Saya nggak usah nyebut namanya. Kalau gerai sembakonya nanti dikelola secara retail modern, dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa, yakin bahwa nantinya tahun depan insya Allah akan ada 80.000 retail modern yang dimiliki oleh koperasi. Akan ada 80.000 lembaga keuangan mikro yang ada di desa-desa dan kelurahan. Ada 80 ribuan klinik dan apotek desa yang dikelola modern, yang akan dilengkapi tenaga medis, dokter, dan lain sebagainya.
ada 80.000 gudang-gudang yang akan dikelola secara smart warehouse. Ada 80.000 truk kendaraan yang akan memperlancar operasional barang-barang dari desa keluar dan dari luar ke desa-desa dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan koperasi yang tadinya dianggap kecil, sekarang bergabung menjadi besar. Itulah koperasi. Kita sekarang punya 80.000 retail modern. Kalau begitu pertanyaannya, saya juga mengajak kepada Universitas Airlangga dan mahasiswa Airlangga, ada 80.000 outlet punya kita sendiri. Sekarang kita harus mulai berpikir isi barang-barang yang ada di 80.000 outlet retail modern milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini oleh barang-barang yang diproduksi oleh kita sendiri. Mahasiswa dibantu dengan Universitas Airlangga, saya menyarankan segera bikin pabrik sabun sendiri, bikin pabrik sampo sendiri, bikin pabrik kecap sendiri, bikin pabrik saus sendiri, bikin pabrik sambal sendiri, jual ke outlet-outlet milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Bisa, sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Bisa apa enggak? Pak Rektor, ini kesempatan, jadikan ini sebagai, kita udah kelamaan hanya ikut juga nyuplai, distribusi barang-barang yang diproduksi, bukan oleh kita. Sekarang belajarlah mahasiswa-mahasiswa, jadikan ini sebagai alternatif bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mulai berpikir membangun produksi sendiri. Dari hal-hal yang sederhana, dari barang-barang yang sederhana, kemudian kita akan meningkat. Kemudian juga ada gudang, 80.000 gudang yang nanti akan dilengkapi oleh alat-alat bantu dryer, kontrol atmosfer storage, dan lain sebagainya. Itu dibantu teman-teman dari Universitas Airlangga bikin itu mesin-mesin dryer dan lain sebagainya untuk dilengkapi nanti ditempatkan di gudang-gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar kita bisa nampung hasil produk masyarakat desa, tanaman pangan kayak hortikultura, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Kita sekarang bisa, kita buktikan itu nanti akan menjadi ekosistem bisnis yang baru, yang kuat, yang luar biasa, yang sejatinya itu yang diharapkan oleh Bung Hatta, para pendiri Republik, bahwa kita harus bisa berdaulat di negeri kita sendiri. Dan tentu ini proyeksi ekonomi koperasi di tahun 2026 ini, bukan 2025, 2026. Aset yang tadi hanya sekitar 293 triliun, ketika sekarang oleh pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pemerintah menggelontorkan uang sebesar 240 triliun yang berupa gudang-gudang, gerai-gerai, sarana pendukung dan kelengkapan lainnya serta modal kerja, menambah secara signifikan jumlah aset koperasi yang tadinya hanya 293 triliun menjadi 533 triliun, naik. Kemudian anggotanya dari hanya 29 jutaan, sekarang ada tambahan, kalau setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih anggotanya 100, itu akan nambah secara signifikan kalau 100. Tapi kalau 1000, ada 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, 80 juta partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi. Kemarin kami bertemu dengan Menteri Sosial, Pak Saifullah Yusuf. Pak Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh penerima bansos, seluruh penerima manfaat, seluruh penerima bantuan pangan non-tunai didorong untuk otomatis menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
langsung kita meningkat jumlah masyarakat menjadi anggota. Kemudian volume usaha kegiatannya, bayangkan kalau satu jenis gerai yang dikelola retail modern dengan mengacu pendapatan satu retail modern itu bisa 200 jutaan. Kalau ini asumsi saya, 6 jenis kegiatan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini pendapatannya sekitar 200 jutaan. Itu asumsi konservatif, kita akan langsung meningkat jumlah volume usaha kegiatannya menjadi 694 triliun. Nah, ini yang terpenting, penyerapan tenaga kerjanya bagi mahasiswa, bagi anak-anak muda di desa-desa, dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita akan bisa menyerap 1,6 juta orang sampai dengan 2 juta orang. Mereka akan menjadi manajer-manajer, bisa menjadi pengurus dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan apalagi kalau ditambah nanti Universitas Airlangga bersama mahasiswa Airlangga mau menciptakan pabrik kecap, pabrik sambal, pabrik sabun dan lain sebagainya, kita akan punya banyak industri-industri yang baru yang akan mampu menyerap lapangan pekerja bagi lulusan-lulusan dari Universitas Airlangga. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang penting harus dipikirkan secara bersama-sama. Kami dari Kementerian Koperasi, Pak Rektor, kami akan siap mendukung, membantu Universitas Airlangga untuk bisa membangun pabrik-pabrik dan bisa mendorong kepada Wali Kota Surabaya untuk mendorong koperasi-koperasi kelurahan di Surabaya masuklah ke sektor-sektor produksi, sektor-sektor industri, sektor-sektor distribusi dan lain sebagainya. Bisalah, kita yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Koperasi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan juga pelaku-pelaku usaha kecil menengah, kita akan jadi kekuatan yang luar biasa dan kita akan bisa bangun ekosistem bisnis yang baru yang akan bisa menjadi jawaban dari semua masalah-masalah yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan sebagai penutup, saya akhiri dengan pantun. Pergi ke kampus naik sepeda, singgah sebentar di warung nasi. Mahasiswa Gen Z penuh gagasan muda, siap memajukan negeri lewat koperasi. Sekian dan terima kasih. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq, fatakullah mastata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. UNER. 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 Universitas Airlangga. Tepuk tangan buat kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Bapak mohon izin untuk tetap berada bersama